Dan saya mencatat, Mas Anies, jejak langkah politik Anda. Anda ikut konvensi Partai Demokrat 2014. Kemudian Anda maju Pilkada 2017 lewat PKS dan Gerindra. Anda maju Pilpres lewat Nasdem, didukung PKS dan PKB. Pilkada 2024 hampir maju lewat 4 partai politik dan kemudian tidak jadi. Kutu loncat Anies Baswedan nih, petualang politik, hanya mau memanfaatkan partai-partai, tidak mau berkeringat, maunya hanya dapat jabatan, tidak mau terikat, tidak mau susah-susah, maunya langsung di posisi paling atas. Dari semua itu yang tadi disebut, saya diundang oleh partai politik. Saya tidak mendatangi dan minta. 2013 saya diundang untuk mengikuti konvensi. Yang mengundang Pak Jurwasi. Dijelaskan, dan pada waktu itu saya juga termasuk berpandangan bahwa yang namanya proses nominasi itu harus ada proses seleksinya. Makanya ketika saya sering mengatakan itu, waktu itu saya sebagai pengamat, dan sebagai pengamat saya diundang, saya ikuti sebagai konsekuensi dari apa yang menjadi pikiran saya. Kemudian ketika Pilkada 2016, 2017, jelas saya berada dalam posisi diundang untuk ikut last minute. Anda baru di reshuffle waktu itu, Mas? 2 bulan sudah saya reshuffle, dan saya bukan menjadi bagian dari Gerindra ataupun PKS. Saya diundang untuk menjadi calon dan saya terima undangan itu. Jadi posisinya saya mendapatkan undangan untuk ikut. Lalu ketika Pilpres kemarin dimulai dengan Partai Nasdem, dan Pak Surya Paloh melakukan langkah yang sangat berani pada waktu itu, karena beliau mengundang saya untuk menjadi calon, beliau menetapkan saya sebagai calon, belum ada partai yang lain. Dan konsekuensi dari beliau menetapkan Anies sebagai calon, dia mengalami tekanan politik yang luar biasa. Yang luar biasa. Jadi kalau tadi bilang nggak ada tekanan politik, itu nyata dialami oleh Partai Nasdem. Dan selama itu Pak Surya Paloh tidak bergeming sampai ke ujung, sampai selesai Pilpres. Apakah saya datang mendaftar? Tidak. Beliau mengundang. Jadi boleh aja dilihat dalam rekam jejak itu. Rekam jejaknya adalah rekam jejak saya mendapatkan undangan. Dan kenapa saya melihat ini perlu saya tegaskan? Alhamdulillah kita ini bekerja bersama. Kalau saya sering analogikan begini, ada yang bisa menyetir tapi tidak ada kendaraan, ada yang punya kendaraan tapi nggak ada yang nyetir. Dan kemudian kita kolaborasi antara saya sebagai calon dan partai sebagai pengusung. Jadi ini bukan sekedar saya datang lalu melakukan transaksi lalu kemudian saya beli partai, enggak tuh. Partai mengundang saya dan saya menerima ini sebagai panggilan tugas karena proses politik harus lewat partai politik. Jadi itu yang terjadi. Boleh aja dilihat rekam jejak itu semua. Nah, yang mengundang berbeda-beda. Saya beri contoh. Ketika PDI Perjuangan mengusulkan Anies menjadi calon gubernur, saya tidak pernah terfikir diusulkan oleh PDI Perjuangan di DKI Jakarta. Kenapa, Mas? Kenapa PDI Perjuangan jelas tidak mengusung Anies di 2017 pada Pilkada, jelas tidak mengusung dalam Pilpres, betul kan? Jadi tidak terbayang. Dan selama Anda menjadi gubernur, oposan paling kencang itu DPRD-nya PDI Perjuangan. Sekarang di mana letak kutu loncatnya itu? Kalau saya melihat malah ini adalah sebuah wisdom, sebuah keterbukaan yang ditunjukkan oleh PDI Perjuangan. PDI Perjuangan menunjukkan pada semua, ini semua adalah anak bangsa, ini semua adalah putra Republik, ini adalah orang-orang yang berjuang untuk Republik. PDI Perjuangan tidak jadi mengusung Anda, Mas Anies? Iya, tapi bahwa mereka mengusulkan dari Jakarta, itu adalah bukti bahwa bukan Anies mendatangi PDI Perjuangan dan minta diusulkan. Jadi ungkapan tadi
itu ungkapan yang tidak mendasarkan pada kenyataan. Itu mendasarkan pada imajinasi. Karena tunjukkan kenyataan. Loh, saya diundang, diajak, dan saya melihat ini sebagai tanggung jawab untuk kerja bersama. Partai-partai ingin melakukan tanggung jawabnya untuk mengubah Jakarta, dan dia melihat ada nama si A, ada nama si B, lalu mereka memutuskan untuk mengundang si A untuk terlibat dalam sebuah kerjasama. Oke, Mas Anies, tapi berarti agak berbeda nih ketika kemudian Anda mengatakan partai-partai mengajak bekerja sama, itu kan berarti mereka secara otonom bisa melakukan itu, buktinya bisa mengajak Anda. Berbeda dengan narasi yang disampaikan bahwa partai-partai tersandera. Jadi yang mana nih, partai-partai bebas bisa mengajak bekerja sama atau partai tersandera? Ada dua conflicting statement yang Anda keluarkan. Bukan. Itulah sebabnya ketika daerah mereka memiliki itu. DPW, DPD, mereka memiliki ruang tuh untuk mengekspresikan. Tapi ketika sampai kepada keputusan di tingkat nasional, maka ada faktor lain di situ. Itu yang saya katakan tadi. Faktor lain yang mereka tidak bisa menyuarakan apa yang menjadi aspirasi DPW-nya, DPD-nya. Coba lihat di daerah lain. Ada kasus-kasus tadi saya sampaikan tuh, seperti di Banten, seperti tempat-tempat lain di mana aspirasi dari masyarakat dari bawah itu mandek. Okay. Nah, termasuk kasus di Jakarta. Apakah kemudian itu salah satu alasan mengapa Anda mempertimbangkan untuk membuat partai politik yang baru? Ya, jadi begini, setelah selesai proses Pilpres, banyak dari pendukung yang kemarin ikut memperjuangkan, yang kemarin mendukung, merasa aspirasi yang mereka miliki untuk perubahan itu tidak lagi dibawa. Kenapa? Karena keinginan untuk melakukan perubahan dititipkan kepada partai-partai, kemudian partai-partai ini tidak lagi berada di dalam posisi perubahan, tapi sudah ikut pada posisi keberlanjutan. Sehingga muncul aspirasi itu kuat. Nah, saya tidak mau gegabah. Saya akan hati-hati, tetapi saya tidak menutup opsi untuk pembentukan ormas ataupun partai. Karena aspirasi itu ada. Kita akan lakukan keseriusan untuk mengkaji, untuk menakar, bukan sekedar karena euforia dari lingkungan sekitar. Ayo bikin partai, ayo bikin ormas, kemudian kita jangan. Kenapa? Karena ini adalah sebuah langkah yang punya tanggung jawab konstitusional, tanggung jawab politik, dan soal kepercayaan dari publik. Karena itu harus dilakukan dengan matang, bukan sekedar euforia sesaat. Momentum penting, tapi kematangan juga penting. Nah, ini yang saat ini saya sedang pertimbangkan dengan serius. Ada beberapa yang ditugaskan untuk melakukan semacam kajian, dan dari situ nanti kita putuskan. Bikin partai ini untuk kendaraan Anies Baswedan berkuasa? Ada aspirasi yang menginginkan perubahan, dan aspirasi itu kemarin dititipkan ketika kami berkeliling ke seluruh Indonesia, dan itu ada wujudnya suara lebih dari 40 juta orang yang menginginkan perubahan. Jadi ini bisa menjadi sebuah tempat bagi siapapun ingin perubahan di berbagai level, di kabupaten, provinsi, kota, termasuk nasional. Jadi ini bukan tentang satu orang, ini adalah tentang 40 juta orang lebih nih yang menginginkan perubahan nih. Yang kemarin memang narasinya narasi perubahan. Jadi ketika akhirnya diputuskan untuk ikut partai, atau membentuk partai, atau membentuk ormas, adalah tentang membawa aspirasi ini. Dan dalam sebuah negara demokrasi, itu adalah sesuatu yang sah untuk dikerjakan. Sesuatu yang sah, tapi real politiknya sesuatu yang amat sangat tidak mudah. Butuh uang, butuh pengorganisasian, butuh banyak hal untuk bisa ada partai politik yang bisa berkontestasi. Kalau cuma deklarasi, hey, saya punya partai, itu mudah, Mas Anies. Tetapi untuk kemudian partai itu bisa betul-betul maju dalam pemilu, kemudian menyodorkan gagasan dan menyodorkan orang-orangnya, itu kan prosesnya sangat tidak mudah. Ya. Anda menyadari itu dan tetap mempertimbangkan ini?
Tentu. Jadi kalau kita mau berjuang, ya pasti akan menghadapi tantangan itu. Ketika saya diputuskan untuk menjadi calon presiden, ya konsekuensinya saya harus keliling Indonesia. Saya ketika ketemu dengan jurnalis internasional, ketemu saya, Pak Anies jadi capres Indonesia itu sulit, Pak Anies. Ini ukurannya itu dari Aceh sampai Papua, itu seperti dari London sampai Ankara. Berat sekali buat Anda sebagai calon. Kemudian penduduknya 270 juta lebih. Berat sekali Anda sebagai calon. Ya dia datang dari sebuah negara yang cuma 5 juta, 6 juta. Jadi saya katakan ya memang iya, karena kondisi kita memang besar seperti ini. Sama seperti pertanyaan Nana tadi. Iya, kalau memang partai politik tentu akan berat. Kenapa? Ini sebuah negeri yang amat luas, penduduk amat banyak, sebarannya luar biasa, dan aturannya mengharuskan ada cabang di mana-mana. Ya itu kenyataan yang harus kita jalani jika rute itu diambil. Jadi, kita ketika memilih sebuah jalan perjuangan, maka kita akan bisa rentang bagaimana kita melewati itu semua dengan sepenuh hati, sekuat tenaga, dengan bersama dengan orang-orang yang memiliki gagasan yang sama. Karena itu saya yakin bila keputusan nanti adalah melakukan itu, saya rasa ada orang yang cukup banyak mau memperjuangkan. Tapi sekarang kita belum putuskan nih. Sekarang dalam fase mengkaji, termasuk mengkaji seluruh beban itu. Itu disadari. Ada katakan momentum penting. Dan dari mulai statement Anda keluar, ini sudah banyak kemudian analis-analis politik yang memberikan saran-saran. Salah satu sarannya katanya momentumnya 20 Oktober ketika pelantikan presiden baru. Kenapa ya? Menantang Anda untuk mendirikan partai itu bersamaan dengan pemerintahan yang baru. Gini, saya belum tahu ya kapan, karena juga saat ini belum diputuskan apakah akan membuat apa tidak. Tapi yang penting bahwa ketika nanti putusannya adalah membuat ormas atau partai, maka ini harus menjadi sebuah gerakan yang baru, yang berbeda. Nah, nanti kapan memunculkannya, bagaimana memunculkannya, nah itu biar dirundingkan sama-sama aja. Oke, Mas Anies, penutup saya mau tanya soal Jakarta sedikit. Sudah ada 3 pasang calon. Yang satu didukung 15 partai politik, diusung 15 partai politik, yang satu diusung 1 partai politik, yang satu independen. Anda mau tidak berkomentar tentang 3 pasang calon ini? Gini, terlalu awal untuk sekarang saya menyatakan yang mana, tapi saya menganjurkan kepada rakyat Jakarta untuk melihat satu, rencana yang mereka buat. Apa rencana yang disusun oleh para calon ini? Kemudian yang kedua, lihat rekam jejak atas masing-masing calon. Apa saja yang sudah mereka hasilkan, apa saja yang mereka sudah perbuat di masa lalu. Karena itu dasar untuk menilai ke depan. Kemudian yang ketiga, seberapa dekat mereka dengan ide gagasan yang mereka bawa, sehingga itu akan bisa menyatu. Lalu setelah itu semua ada, bandingkan dengan apa yang menjadi keinginan. Tidak mungkin bisa ketemu dengan pilihan yang 100% sama, nggak mungkin. Tapi bisa membandingkan, saya kira-kira samanya 50% dengan si A, mungkin 70% dengan si B, mungkin 30% dengan si C. Itu kira-kira begitu. Nggak mungkin 100% tuh. Pasti ada seperti itu. Jadi menganjurkan untuk membandingkan. Lalu yang menurut saya juga krusial di sini adalah pastikan Jakarta ini memperhatikan masalah yang ada di kota kita dan relevansi dengan program mereka. Itu. Ada satu agenda yang menurut yang Anda mau titipkan ke 3 paslon ini yang menurut Anda urgent harus mereka perhatikan? Dari sekian banyak PR Jakarta yang belum terselesaikan. Kami sudah menyusun lengkap
gagasan untuk Jakarta 2025-2030. Dan pada waktunya nanti kami akan sampaikan itu kepada masyarakat Jakarta, dan mudah-mudahan mereka akan bisa memanfaatkan itu. Jadi ketika kami memutuskan untuk maju di Jakarta, itu ada 2 track. Satu adalah track untuk proses pemilihannya, satu adalah track tentang substansi kebijakannya. Nah, yang substansi kebijakan udah jadi, dokumennya udah ada, dan udah siap untuk dimasukkan kalau kemarin didaftarkan. Nah, ini yang nanti kami pada waktunya akan sampaikan ke publik. Anda akan mengendorse salah satu pasangan tidak? Karena PDI Perjuangan misalnya sudah mengatakan ya kalau didukung Anies Baswedan mereka akan sangat senang. Ya, pada saat ini belum ada dukungan kepada pihak manapun, tidak menutup kemungkinan, tapi kita akan lihat dalam perkembangannya nanti seperti apa. Pendukung militan Anda menyerukan untuk golput, tidak usah memilih 3 pasangan yang ada. Anda menyetujui seruan golput dari pendukung Anda? Itu adalah ungkapan akibat kemampetan ketika aspirasi legitimate yang sudah dibawa juga oleh partai di tingkat daerah ternyata tidak bisa diakomodasi di tingkat keputusan nasional, sehingga muncul aspirasi itu. Jadi ini bukan semata-mata, saya melihatnya nih, bukan semata-mata soal penolakan terhadap calon A dan calon B atau calon C, tapi atas proses yang sedang terjadi. Dan inilah yang sebenarnya harus dikoreksi. Jadi saya melihat pada ujungnya kita semua akan ada tetap 3 pilihan. Tapi ungkapan kekecewaan itu muncul, saya rasa bukan hanya di Jakarta, di berbagai wilayah yang muncul kota kosong karena aspirasi warga tidak diakomodasi. Itu hal semacam ini muncul. Nah, itu legitimate, tapi pada ujungnya yang disebut sebagai pemilu, hasilnya bergantung kepada siapa yang paling tinggi. Kalau pemenang pun itu mendapatkan angka suara atau partisipasi politiknya sangat rendah, ya tetap dibagi berdasarkan jumlah yang dipilih. Kita ada sebetulnya ada 7 juta pemilih sekarang. Bila partisipasinya rendah, ya tetap persentasenya berdasarkan partisipasi, bukan persentase berdasarkan DPT. Artinya Anda tidak akan merestui pendukung Anda yang golput, atau Anda akan memahami, atau Anda akan lebih jauh menyerukan seperti halnya di pemilu kemarin Anda menyerukan jangan golput. Sikap Anda akan seperti apa, Mas Anies? Ya, gini, ini ada yang namanya psikologi. Ya, psikologi ini ada suasana. Suasana ini sekarang ini adalah suasana kecewa. Dalam suasana kecewa, maka ungkapan-ungkapan itu akan bermunculan. Karena memang kenyataannya ada kekecewaan. Biar ini jalan, ya nggak apa-apa itu sebagai sebuah aspirasi. Tapi nanti di November, ujungnya ya pilihannya cuma 3. Jadi pada fase ini, hormati kekecewaan itu, hargai itu, dan jangan salahkan. Tapi nanti di ujung kita tahu bahwa pilihannya nggak akan nambah. Pilihannya itu, kecuali kalau ada pilihan tambahan. 3 calon, terus ada kotak keempat. Kotak keempatnya apa? Tidak semuanya. Nah, kalau muncul aturan baru, lain cerita tuh. Ini Anda mengusulkan? Nah, ini kan cerita nih, kalau ada begitu. Karena rasa-rasa ini Anda memberi ide nih pada pendukung Anda. Lo kan aturan hukumnya nih. Oke. Jadi, kalau itu ada aturan itu, maka itu menjadi saluran. Di beberapa negara ada seperti itu. Nah, jadi poin saya adalah, ungkapan yang sekarang ada, itu adalah ungkapan kekecewaan, tadi Anda bilang. Cerminan dari kondisi sekarang. Oke. Sementara pemilu masih 3 bulan lagi. Kita lihat ke depannya. Tapi kita harus realistis, pada ujungnya hanya ada nama 3 untuk dipilih. Pertanyaan terakhir, menyambung yang tadi Anda katakan, pendukung Anda kecewa. Anda kecewa, Mas? Saya mensyukuri semua yang saya jalani. Saya menyesal tidak bisa membawa aspirasi rakyat miskin kota. Dan saya sampaikan permintaan maaf pada mereka. Nana, sebelum saya datang ke sini, siang tadi, serombongan dari kampung akuarium datang ke rumah. Menangis mereka di rumah. Mereka memeluk, menangis, dan menyatakan kami ini gelap sekarang.
Betul-betul, saya sudah pakai dasi jas karena saya akan menjadi saksi nikah. Mereka datang dan menyampaikan dengan tangisan, Pak Anies, kami gelap. Itu yang membuat saya merasa punya beban moral. Itu yang membuat saya merasa kemarin harus berjuang. Kemarin pada saat MK memutuskan bahwa boleh 7,5%, besoknya kemudian Balik membuat rapat malam itu. Nah, lebih dari 30 kampung di Jakarta bikin doa bersama, jangan sampai terjadi paripurna besok. Itu rakyat miskin kota. Itulah yang menjadi beban saya. Itu yang saya rasakan. Kalau soal calon dan tidaknya, Allah sudah ngatur itu semua. Penyesalan saya bukan soal jadi calon. Penyesalan saya adalah ini adalah aspirasi rakyat kecil yang dititipkan bertahun-tahun. Dan saya hari ini tidak bisa membawa itu di dalam proses politik. Itu satu-satunya hal yang menjadi beban buat saya. Dan kalau saya bicara dengan calon manapun, saya akan ngomong soal ini. Tadi saya bilang sama mereka, udah Mbak Diani, namanya Dharma Diani, Mbak Diani, tenang, bismillah. Nanti saya akan, nggak bisa, sudah semua emosional. Semua emosional. Dan itu ya, Nana, yang saya alami selama beberapa bulan terakhir ini. Jadi, bagi saya, bukan soal menjadi calon dan tidak, tapi misi ini yang saya rasakan sebagai beban karena saya tidak bisa laksanakan. Mudah-mudahan ada jalan lain untuk ini bisa tetap dikerjakan sehingga rakyat miskin kota di Jakarta bisa mendapatkan ketenangan, keteduhan, kenyamanan walaupun mereka masih prasejahtera. Karena itulah yang kami berikan ketika 5 tahun saya bertugas di Jakarta.